ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di acara Cahaya Hati Indonesia dalam rangka memperingati Hari Santri, di mana hari ini kami disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Dan buat Anda yang baru saja bergabung, tema kajian kita tadi menarik sekali ya. Karena tadi sebagian besar guru-guru kita juga mengalami pendidikan di pesantren ya, tahu bagaimana rasanya jadi santri ya. Terus juga tadi kita mengkaji ya surah di dalam Al-Quran, yaitu surah As-Saff, ayatnya tadi 1 sampai ayat ke-6. Nah selanjutnya kita akan dengarkan kajian ayat 7 dan 8 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Azhari Nasution. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang kita lanjut ngaji surah As-Saff. Kali ini kita akan lanjut di ayat ke-7 dan ayat ke-8. Ayat ini akan menjadi motivasi kita semua, khususnya santri di mana aja, khususnya santri Darun Najah, untuk harus punya mimpi menjadi influencer. Ya, punya mimpi jadi influencer. Jangan bayangkan ketika saya ngomong influencer, di sininya adalah seperti influencer-influencer yang di luar, tidak, beda. Tapi influencer yang diinginkan Al-Quran. Pengen tahu bagaimana influencer atau content creator yang diinginkan Al-Quran? Coba lihat, saya pengen tebelin di ayat ke-8 surah As-Saff. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Ada sebahagian orang yang ingin memadamkan cahaya agama Allah, membuat orang tidak simpatik dengan Islam, membuat orang fobia dengan Islam, membuat orang distrust dengan Islam, tidak percaya dengan Islam, biafwahihim, lewat lisan-lisan mereka. Hari ini konteksnya lewat channel-channel YouTube mereka, lewat media-media mereka. Betul? Lewat status-status mereka. Tetapi Allah mutimmu nurih, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Semakin banyak orang yang ingin menutup cahaya Islam, cahaya Allah lebih tebal dan bersinar. Semakin ingin ditutup, semakin tembus cahaya hidayah itu. Nah, ini jadi dalil kenapa antum harus jadi konten kreator. Tapi konten kreator yang Qur'ani menurut surah As-Saff. Dalilnya ini, ada orang yang jadi konten kreator dengan follower yang dia punya, bukan ngajak orang menuju kebaikan, justru membuat orang fobia dengan Islam. Justru memfitnah agama, justru menjauhkan orang dari moral dan spiritual. Tetapi ingat kata Al-Quran, wallahu mutimmu nurih, Allah menyempurnakan agamanya. Jadi kalau ditanya kenapa saya mesti cakap bermedia sosial, ya viral mah nomor sekian lah. Tetapi kenapa kita mesti bermedia sosial mengikuti perkembangan zaman? Jawabannya, saya ingin menjadi duta-duta Allah. Saya ingin menjadikan media sosial saya membuat orang jadi tercerahkan dengan cahaya Allah, dengan cahaya agama. Dengan orang melihat channel YouTube saya, lihat media sosial yang saya punya, orang jadi pinter baca Quran, orang jadi tahu caranya sholat, orang jadi tahu kisah-kisah sahabat, orang jadi tahu sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa banyak konten kreator yang mengkampen agama ini, yang mendakwahkan agama ini lewat media sosial. Itu jihad. Namanya jihad digital. Jadi jihad itu tidak mesti ke Palestina, tidak mesti di medan perang. Ya. Tetapi jihad itu banyak. Salah satunya kita bisa berjihad membela agama Allah lewat media sosial. Ya. Mungkin kalau kita ngajar di musola, di masjid,
Yang dengerin dakwah kita cuman 3-5 orang. Maksimal mungkin ratusan orang karena tempatnya terbatas. Kebayang gak kalau kita berdakwahnya di media sosial? Begitu diupload, berapa banyak akun yang bisa lihat. Dan menjadi jariah setiap saat. Nah sekarang syaratnya apa untuk menjadi konten kreator yang Quran itu? Syarat santri jadi konten kreator itu apa? Tadi kan motivasinya udah tuh. Kenapa kita mesti juga aktif di media sosial? Iya, saya ingin menjadi orang yang menerangi agama Allah dan mengalahkan orang yang menutup cahaya agama Allah berdasarkan surah As-Saff ayat 8. Sekarang syaratnya apa? 4. Catat baik-baik. Yang pertama, santri yang jadi konten kreator syaratnya adalah dia mesti punya al-ilm ar-rasikh, ilmu yang dalam, ilmu yang tinggi, ilmu yang jejak, ilmu yang matang. Jangan sampai jadi konten kreator tapi ilmunya nggak punya. Akhirnya nyesatin orang cuman jual good looking. Cuman jadinya entertain tapi kontennya nggak ada, bahaya. Nanti Islam menjadi agama konten. Akhirnya orang simpatik bukan karena ilmu, tetapi karena apa? Entertain yang kita bangun. Jadi syarat yang pertama al-ilm ar-rasikh. Kenapa mesti punya ilmu? Karena kalau kamu viral, menjadi seorang konten kreator tapi nggak ada ilmunya, itu kamu seperti ikan di akuarium yang airnya nggak diganti-ganti. Lama-lama butek, lama-lama bau, lama-lama ikannya loncat mati. Dia capek, dia kagok, dia gagap, karena nggak punya ilmu. Tapi kalau coba lihat orang punya ilmu, maka hidupnya terarah, tenang. Jadi syarat yang pertama jadi konten kreator apa? Al-ilm ar-rasikh, punya ilmu yang dalam. Beda dengan konten kreator yang dia bukan santri, karena tujuannya beda. Kalau kita bagaimana orang bisa faham dengan agama, syaratnya kita mesti lebih faham daripada yang dengar, maka kita mesti belajar. Maka anak-anak santri, hari ini saatnya kamu belajar sedalam-dalamnya. Ada waktunya, media-media itu kamu yang makan. Sekarang belajar, betul? Jangan terlalu nafsu ingin terkenal di usia belajar. Kalau terlalu nafsu pengen terkenal di usia belajar, nanti jadinya telur setengah mateng. Belum mateng. Yang kedua, syaratnya adalah husnul khuluq. Dia mesti mempunyai attitude yang baik. Jangan sampai backgroundnya santri, dia viral, jadi seorang konten kreator, tetapi memalukan nama pesantren, memalukan nama Islam. Karena kamu adalah potret dari wajah pesantren. Yang ketiga, apa syarat jadi konten kreator seorang santri? Yang ketiga adalah husnul tabligh, punya kecakapan komunikasi, termasuk kecakapan digital. Jadi kita mesti melek media sosial, mesti belajar ngomong, mesti belajar mendelivery pesan, mesti belajar komunikasi, mesti belajar bagaimana di panggung, itu mesti belajar. Karena husnul tabligh itu syarat jadi dai. Yang terakhir, ikhlasun niyah, niatnya yang ikhlas. Imam Ghazali bilang, di antara kecelakaan penuntut ilmu para santri, coba baca di kitab Bidayatul Hidayah awal-awal muqaddimah. Beliau mengkritik santri, orang yang belajar tetapi niatnya ingin terkenal. Dia rusak, dia menjual agamanya. Jadi niatnya mesti lurus untuk Allah saja. Adapun terkenal tidak terkenal, itu mah urusan Allah. Allah yang kasih, kita mah nggak usah ngejar-ngejar. Alhamdulillah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Santri, halo. Hai. Alhamdulillah. Jadi ternyata tujuan kita itu kalau kita mau nyebar konten jangan cuman kepengen tenar. Paham?
ya. Jadi yang penting isinya bermanfaat. Yang kedua niatnya mesti lurus kata Ustadz ya. Urus niatnya karena Allah bukan karena uang. Karena kalau udah niatnya karena uang nanti yang halal jadi haram ya. Menghalalkan yang haram. Yang kayak gitu-gitu tuh kita jauh-jauhin ya. Godaannya luar biasa ya Ustadz ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke silakan yang mau nanya angkat tangannya. Silakan angkat tangannya. Waduh silakan deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karisatul Amalia. Afwan Ustadz ingin bertanya. Saya seringkali melihat teman-teman saya memposting di media sosialnya mengenai ibadah umrohnya. Kira-kira hal tersebut mengajakkan kita untuk kebaikan atau malah memperlihatkan sifat rianya. Karena yang saya lihat, ia memperlihatkan kekayaannya dengan cara beribadah. Syukran Ustadz, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz langsung Ustadz. Punya teman mengupload ibadahnya. Apakah dia flexing ibadah? Bagaimana tanggapan kita? Ketika kita berinteraksi sama seseorang, maka gunakan dua kacamata. Kacamata yang pertama disebut dengan ainul i'tibar. Kacamata yang kedua namanya ainul ihtiqar. Apa itu ainul i'tibar dan kapan digunakan? Gunakan ainul i'tibar itu ketika kita melihat orang. Ainul i'tibar adalah mengambil pelajaran dari orang. Sehingga orang dalam kacamata yang baik, kacamata ainul i'tibar, semua orang dipandang baik. Ketika orang buat status, habis tahajud nih mata bengep banget nih. Jangan lihat flexingnya. Tapi gunakan kacamata ainul i'tibar, positive thinking. Hebat banget ya dia tahajud ya. Saya belum tahajud kayak dia. Jadiin motivasi. Tetapi ketika ngelihat diri kita, gunakan kacamata ainul ihtiqar, yaitu mengkritik diri. Allah. Self critical awareness, punya kesadaran mengkritik diri. Jadi kalau ngelihat ke dalam mengkritik, tapi ngelihat ke orang memuji. Jangan dibalik. Seringkali kita begitu ngelihat teman sukses, sombong banget. Tapi begitu ngelihat ke kita, kayaknya gue paling pinter deh. Nih gue nih. Gue nih. Ya, Itu ya itu ndak baik. Karena yang mencontoh itu iblis. Ana khairum minhu, dia bilang. Mestinya ketika melihat orang, semua orang baik. Dia lebih baik dari saya. Tapi begitu melihat ke dalam, saya banyak salahnya. Dan saya mesti ambil pelajaran dari orang itu. Allah. Begitu yang diajarkan agama. Lalu kemudian apakah kita boleh posting-posting ibadah? Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau niatnya tahaddusan bin ni'mah. Allah ngasih nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa ibadah, bisa sholat, bisa umroh. Lalu kita posting. Harapannya dengan kita posting orang termotivasi dengan ibadah kita. Niatnya dijaga. Niatnya dijaga. Para ulama menasihati kepada kita. Mereka mengatakan ya zuhur fiz zawahir khumul fil bawatin. Bersikaplah mengeksposur diri ya, tetapi batin kita mesti dijaga, niat kita mesti dijaga, ikhlas karena Allah. Jadi lagi-lagi mau posting apapun terserah. Belum tentu yang tidak posting lebih ikhlas. Karena ikhlas dan tidak ikhlas bukan soal posting tidak posting, tetapi soal yang di dalam ini, soal niatnya. Ya. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Jadi tadi ainul i'tibar ya kalau keluar ya. Kalau ke dalam ainul ihtiqar. Ihtiqar ya. Jadi kalau ngelihat orang posting kebaikan kita prasangka baik sama dia. Muji dia baik. Tapi kalau buat diri kita sendiri ya kita harus introspeksi diri ya. Aduh ya Allah jangan sampai ini bikin saya ujub ya. Ingat apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah khalis niatnya bersih lillahi. Insya Allah. Baik kita akan lanjut lagi. Saya sebenarnya ada satu pertanyaannya Ustadz yang belum terjawab sama saya dari tadi. Apa hubungannya surah As-Saff ini dengan tadi, dengan masalah konten, flexing. Saya masih belum nyambung nih Ustadz. Sedangkan ayat ini kan sebenarnya ceritanya nggak begitu gitu.
Apa yang membuat kita bisa mengkaitkan itu dengan kondisi kekinian dari ayat tadi, ya? Nanti mungkin di segmen 4 ya Ustadz bisa menjelaskan. Hanya di sini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah